Gimana Pak Toto? Apa bisa dimulai saja Pak Toto? Masih di mute Pak Toto. Monggo Mbak, silakan dimulai aja nggak? Mulai saja ya Pak. Nanti yang lain ya. Monggo Mbak Nur, akan di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi D4 Pak Toto Wirnarno, yang terhormat Bu Mas Nurul, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, terima kasih telah hadir ke dalam sosialisasi seminar proposal untuk skripsi. Ya. Untuk acara pada pagi hari ini cukuplah penting ya, jadi mohon diperhatikan untuk adik-adik sekalian, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya yang masih belum hadir ya. Terus bisa kameranya dinyalakan semuanya. Baik, untuk acara yang pertama, sambutan dari Bapak Toto Wirnarno, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dinda dan Bu Mas Nurul, dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan tentang waktu skripsi Anda. Apa aja nanti yang bisa kita perhatikan dari ini ya, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurul ya. Dimana kenapa saya kumpulkan Anda semua dan sosialisasi sekarang, karena waktunya sudah tidak ada lagi dan banyak kerjaan yang harus saya selesaikan bersama Bapak Ibu dosen yang lain, terutama ini sudah mendekati akreditasi juga untuk T4 Anda. Jadi otomatis pekerjaan yang cukup ini banyak ini sudah menyita waktu. Nah, karena itu saya segera menyampaikan ini, jangan sampai nanti adik-adik sekalian lupa akan masalah skripsi yang harus dilaksanakan, karena mungkin bulan Juli ya, Juli sudah masuk, kita di ganti semester, kita sudah berakhir kurang lebih di bulan awal Juli, kita sudah berakhir semester genap ini, dan Anda sudah masuk ke semester 7. Nah, kalau kita lihat pedoman dari kurikulum yang kita sampaikan ke adik-adik sekalian, bahwa di semester 7 ini hanya ada 2 mata kuliah yang Anda harus tempuh, yaitu PKL dan kalau tidak salah satunya lagi adalah desain project ya. Nah, ini adalah waktu yang nanti bisa Anda gunakan sekalian untuk mengerjakan skripsi, karena di semester 8 Anda ada kuliah pagi, Anda masuk, dan di semester 8 itu Anda langsung juga menyelesaikan untuk ujian skripsinya. Jadi jauh hari skripsi ini segera dibuat dan nanti supaya di semester 8 Anda sudah selesai, tinggal maju ujian. Nah, kenapa begitu kita memberikan waktu yang panjang? Karena biasanya skripsi ini ya butuh pengerjaan yang lama, sehingga kita mulai di semester 7. Karena kurikulum yang Anda tempuh sekarang sangat berbeda dengan yang kelas 4 sekarang, di mana yang kelas 4 sekarang itu untuk skripsi dan PKL ada di semester 8, sehingga mereka sangat berbeda dengan Anda, dan kita berharap bagi Anda semua tidak ada nantinya yang
ketinggalan dalam maju skripsi di semester 8. Itu saya mohon diperhatikan. Sehingga nanti dari panitia akan segera mengumumkan untuk ya alur mulai dari pengajuan proposal ya, sampai Recording in progress. Sampai dengan ujian skripsi di semester 8. Jadi bagaimana nanti alurnya atau lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Nurul ya. Jadi saya mohon adik-adik sekalian perhatikan ini dan tolong sampaikan ke temannya yang belum bisa hadir di acara Zoom kali ini. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa nanti kita tidak tahu Pak kalau misalnya skripsi itu harus dimulai di semester 7 dan untuk maju ujian sempurnya harus ada di semester 7 atau akhir semester 6 ini ya. Jadi saya mohon adik-adik sekalian sudah menyiapkan ya, judul skripsi ya, paling tidak apa masalah yang diambil untuk dijadikan diangkat menjadikan sebuah judul skripsi, atau adik-adik sekalian bisa menghubungi dosen-dosen yang kebetulan punya suatu judul untuk bisa dibuat, atau mungkin sebuah penelitian yang bisa dibuat dari Bapak Ibu penelitiannya, Anda bisa membuat ya, untuk membantu sehingga nanti bisa mengambil salah satu sistem yang ada di situ, mungkin begitu, dan sekalian bisa dibimbing. Jadi saya mohon sekali lagi untuk adik-adik sekalian ya, perhatikan benar bahwa nanti sebentar lagi kita harus sudah menyiapkan sempro, karena ini berkaitan, sempro ini waktunya sangat mepet berkaitan dengan nanti ada ujian skripsi kakak kelasnya yang mungkin bulan Juli sudah dimulai untuk tahap pertama, baik untuk D3 maupun D4, sehingga waktunya padat sekali dan kita mencari sela waktu yang bisa kita gunakan untuk ujian seminar proposal ya. Nah, sekali lagi ya adik-adik ya, perhatikan itu ya, bahwa di semester 7 hanya PKL dan desain project bukan berarti Anda santai, tapi Anda harus mengerjakan skripsi sekalian di situ, karena semester 8 tinggal ujian ya. Jadi tidak ada alasan lupa saya nggak bisa Pak, harusnya semester 8, nah, itu tidak ada ya. Kalau Anda mengerjakan semester 8 sambil kuliah nanti Anda kesulitan juga. Tetapi kalau sudah dikerjakan sekarang tinggal sedikit, semester 8 tinggal menyusun hasilnya atau menyusun bukunya, nah itu bisa selesai saya kira ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Tolong perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Nur berkaitan dengan alur dari pembuatan skripsi atau langkah-langkah yang harus disiapkan oleh adik-adik sekalian masalah skripsi ini ya. Saya kira cukup dari saya. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Pak Toto. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sosialisasi yang akan diberikan oleh Bu Nurul. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini silahkan diaktifkan kameranya ya. Ada 63 mahasiswa, tapi yang masih aktif ini Mbak Resti, Mbak Martanti, ini kelas B ya. Kelas A nya ada Mas Gibran, terus selain itu ada siapa? Tadi ada Mbak Davia kayaknya. Kelas A siapa aja? Saya ingin absen dulu ya, soalnya kalau nggak semuanya hadir, takutnya info ini tidak akan terinformasikan ke semua mahasiswa angkatan ya. Jadi kelas A selain Gibran ada siapa? Davia kelas A ya? Randa? Iya Mbak Davia kelas A, saya lupa. Iya Bu, Davia kelas A Bu. Oke, Hafiz ya. Kelas B ada
Martanti, Resti, ada siapa lagi? Halo, ada siapa kelas B? Saya Bu, Siapa ini? Amin. Oke, terus ketuanya siapa ya? Mas siapa? Saya lupa ya. Harga, Bu. Ada, hadir. Hadir enggak? Halo, halo. Coba dibuka itu, kameranya dibuka semua lah yang hadir ya. Oke. Kelas C. Iya, ini sudah siang loh ini ya, jam 9.14. Masa masih mengantuk ya? Kelas C? Ada Fatimah Zahro. Ada ketuanya siapa itu? Ketuanya siapa? Saya lupa. Mas Lingga ada. Rafael Lingga ada. Nggak ada. Kelas C coba raise hand kalau nggak bisa mikrofonnya aktif. Silakan raise hand. Berapa orang? Riko, Fatimah, terus mikrofonnya gimana, Mbak? Bu Dinda ini sepertinya mikrofonnya teman-teman agak bermasalah ini, Bu Dinda. Oh, Mas Miftahul ya, ada ya. Oke, terima kasih. Kelas D sekarang. Kelas D ada Dimas ya. Ada Mas Dimas, ada Febri Ayu, ada Arnel. Oke, lumayan banyak ini ya. Kelas E ada Mas Adit, ini yang aktif kameranya. Mas Alif. Ini aku kelas ini. Ya, oke. Mas Mufli, ya. Terus kelas F ada Irfana. Ya, sudah semua ya. Baik, saya mulai untuk sosialisasinya. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Bu. Oke. Untuk sosialisasi skripsi, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi, untuk tahun ini, ini saya stop dulu. Untuk tahun ini, panitia skripsinya ada saya, ada Bu Dinda, dan ada Pak Gilang. Jadi 3 orang nih. Jadi terkait pelaksanaan skripsi, baik itu semester ganjil kemarin, semester ganjil kemarin itu di mahasiswa yang sekarang kelas 4, dan kalau semester genap berarti sekarang masih kelas 3 ya, semester 6 ya. Seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya memang ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kalian sharing dengan kakak kelas, dulu gimana skripsinya, itu pasti ada beberapa perbedaan kecil yang memang kita tujukan untuk perbaikan ya. Jadi jangan bingung loh, kemarin pakai usulan judul seumpama, tapi di tahun kalian ini langsung ke pendaftaran proposal. Jadi kita menghilangkan beberapa tahapan yang untuk efisiensi sebenarnya ya. Jadi waktunya supaya lebih cepat, kita langsung ke pendaftaran proposal. Saya mulai. Yang pertama yaitu kita nanti akan membahas terkait final proposal, seminar, dan pelaksanaan ujian akhir. Dan di sela-sela ini ya, setelah seminar proposal kan ada tahapan pengerjaannya. Tahapan pengerjaan itu seperti bimbingan dan lain-lain, itu nanti akan kita bahas di pelaksanaan ujian akhir skripsi. Yang pertama, skripsi itu merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi kalian sebelum lulus dari D4 itu diwajibkan membuat skripsi. Jadi kalau seumpama kepingin nggak usah skripsi, ya nggak bisa di sini ya. Jadi harus melalui mata kuliah ini. Dan yang pernah kita sosialisasikan sebelumnya,
yaitu kalian kan sekarang di kurikulum Merdeka Belajar ya, dan mata kuliah skripsi ini sebagai mata kuliah MBKM, benar gitu nggih Pak Toto nggih? Jadi bisa dilaksanakan betul. maju di akhir semester 6 atau nanti di akhir semester 7. Tapi harapan kami ada beberapa mahasiswa atau kalau bisa seluruhnya itu bisa proposal di semester 6. Seperti itu ya. Supaya nanti kalian punya banyak waktu untuk penyelesaian skripsinya dan meminimalisir molor gitu ya. Jadi kan banyak ini kakak kelas kalian, sudah kalian pasti tahu ya, ada yang kuliah 9 tahun, nggak mungkin 9 tahun ya, 7 tahun, 5 tahun, dan itu kami ingin itu berkurang ya. Jadi kalian kalau bisa ya ujian proposalnya di semester 6, semester 7 pengerjaan kalau bisa ya sudah ujian ya, sudah selesai sehingga nggak sampai molor ke semester 9 dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, ini terkait standarisasi judul ya. Kalau kita lihat di SKKNI, maka standar untuk pembuatan judul skripsi itu yang pertama itu merupakan aplikasi bidang keahliannya. Jadi kalian kalau elektronika ya jangan bikin IT, jangan bikin telkom, manajemen dan lain-lain ya, harus diaplikasikan sesuai dengan mata kuliah yang sudah didapatkan selama kurang lebih 6 semester ini. Yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis. Jadi ini nanti akan dites atau diujikan pada saat ujian akhir. Jadi teori dari skripsi yang kalian buat, jadi skripsi itu wajib pembuatan alat ya. Jadi alat apapun itu, baik ada modul yang diberikan I/O atau dan lain-lain, pokoknya harus ada bentuknya, tidak boleh full software ya. Dan lanjut, untuk mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisa, jadi harus ada analisanya. Nggak boleh hanya mengambil data saja, diberikan di laporan, diujikan, tidak boleh, harus ada analisa sesuai dengan teori. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, tidak menjahitkan skripsi dari pihak ketiga, tidak boleh. Intinya pekerjaan skripsinya itu merupakan hasil karya orang lain, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya untuk tahapan praseminar proposal, yang pertama itu tahapannya adalah konsultasi judul atau konsultasi tema minimal dengan 3 dosen yang berbeda. Berapa kali terserah, pokoknya minimal 3 orang. Bisa jadi satu dosen ini meminta karena tertarik dengan tema atau judul kalian, minta konsultasinya lebih dari 1 kali boleh. Jadi minimal 3 dosen. Dan itu nanti ditunjukkan oleh form atau dengan ACC yang ada di sistem informasi. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan pembuatan proposal. Jadi pembuatan proposal ini setelah dapat judul kan pastinya kalian langsung buat proposal ya. Jadi mulai judul dan temanya, template-nya itu ada di panitia. Jadi nanti kita kasih semua ya. Seperti apa susunan proposal dari mulai pendahuluan, yang isinya latar belakang dan lain-lain, bab 2, bab 3 itu pasti nanti kita berikan template-nya sampai di warna cover itu kita beri semuanya. Terus lanjut ke pendaftaran ujian proposal. Ini nanti akan dilakukan di sistem informasi semua, jadi terrecord ya. Jadi kalau ada perubahan judul ketika kalian maju proposal dengan ujian akhir itu pasti akan terlihat. Jadi tidak diperkenankan adanya perbedaan judul antara proposal dengan laporan akhir. Seperti itu. Nah, lanjut ke seminar proposal ya. Setelah pendaftaran, jadi pendaftaran itu ada waktunya. Jadi kita dari panitia akan memberikan timeline nanti ya. Kita sepakati dengan KPS dan panitia yang lain dulu. Yang pasti untuk ujian itu dilaksanakan sebelum semester 6 berakhir. Berarti sebelum tanggal 5 Agustus. Ya Pak Toto ya. Sebelum 5 Agustus. Jadi kita akan memberikan timeline untuk ujian sempro itu kira-kira di bulan Juli. Oke Pak, mungkin ada tambahan Pak Toto? Ya. Iya. Jadi untuk ujian sempro
ini kita buat segera karena apa Mas dan adik-adik sekalian ya. Sebetulnya kalau kita lihat kurikulum bahwa skripsi itu ada di semester 8 ya. Tetapi kenapa kita berikan kemudahan, kita mulai sekarang nanti ini setelah akhir semester ini, tujuannya supaya Anda punya waktu yang panjang untuk pengerjaan. Karena di semester 8 itu justru malah ada mata kuliah yang Anda harus tempuh ya. Kalau kita lihat kurikulum MPKM yang ada sekarang ini, semester 8 itu ada mata kuliah, masih ada BCS, KADA, dan robotika ya. Ini ya, ini harus Anda tempuh. Nah untuk itu nanti kan kalau Anda skripsinya saya mulai dari semester 8 misalnya, baru kita seminar proposal, nanti kasihan Anda nggak selesai. Nah kita tujuannya di sini adalah membantu Anda supaya skripsi itu ya bisa selesai ya di semester 8 Anda tinggal maju ujian. Sehingga saya berharap kalau kita sekolah D4 ya 4 tahun Anda sudah bisa lulus. Jangan sampai molor ya, 4 tahun lebih 1 semester itu Anda bayar lagi kan, artinya nanti malah mengeluarkan biaya lagi. Kalau bisa jangan sampai ada yang molor ya. Makanya nanti segera di akhir semester ini kita sudah sosialisasi. Nah nanti untuk sempronya dari panitia terserah nanti mau dibuat awal Agustus, kita baru mengadakan sempro ya. Setelah itu September kan Anda sudah masuk semester 7. Nah itu sudah nggak ada kuliah, hanya kuliah 1 yaitu desain project. Bagi mereka yang sudah praktikum 2 kali di semester 7 misalnya ya, sekarang saya sudah praktikum, harus sudah praktek PKL 2 kali Pak, berarti kan di semester 7 Anda tinggal menyelesaikan desain project dan nanti ujian PKL-nya. Hanya ujian PKL. Jadi kalau ada praktikum, di sini ada praktek kerja industri atau prakrin atau PKL di semester 7. Semester 7 wajib Anda harus diujikan untuk PKL-nya. Karena ini mata kuliah, jadi harus masuk di sini sama desain project ya. Itu aja Bu Nur. Jadi tujuannya kita panitia adalah untuk memberikan waktu yang luang dalam pengerjaan skripsi ini. Monggo Mbak Nur, teruskan. Saya lanjutkan menanggapi dari Pak KPS tadi ya. Diharapkan bagi mahasiswa yang semester 6 ini kalau bisa banyak yang mau ujian atau siap ujian proposal di semester 6 ya. Jadi nanti kita akan berikan timeline yang logis ya. Jadi kita nggak mungkin ngasih minggu depan jadwal seminar proposal, tidak ya. Jadi nanti untuk pendaftaran seminar proposal kita selenggarakan sekitar minggu ke-3 atau ke-4 Juli. Nanti mungkin persiapannya kalian bisa ada 2 atau 3 minggu lebih ya untuk bimbingan dengan dosen atau calon dosen pembimbing. Jadi kan kalau nggak mungkin kan seminggu itu nggak dapat dosen pembimbing sama sekali kan. Jadi kalau bisa kalian sudah siap proposal dari hari ini ya, berarti masih ada waktu sekitar 3 minggu untuk membuat proposal dan diskusi dengan dosen. Dosennya siapa saja, dosennya bebas ya. Jadi kalau kalian nanti sudah siap, setelah sosialisasi ini saya minta dibuatkan satu grup untuk persiapan skripsi. Jadi minta tolong ketua angkatannya siapa ya? Kelas 3. Ada yang tahu? Seva Bu. Seva 3D ya. 3D. Oke, nanti Mas Seva bikinkan grup angkatan yang judulnya ya skripsi angkatan 2019 atau gimana. Di situ akan kita berikan beberapa informasi lebih lanjut ya terkait PPT ini juga akan kita bisa di sana. Saya lanjutkan untuk pendaftaran nih, nanti ada di sistem informasi ya. Prosedur dan lain-lain ada juga di sana di sistem informasi. Jadi kita tinggal share juga kalau sudah ada grup nanti mudah ya. Untuk pelaksanaan seminar proposal
hingga saat ini kami rencanakan dengan daring ya, tidak offline. Tapi nanti jika ada informasi dari pusat mungkin diperbolehkan pelaksanaan secara luring, maka kita akan melaksanakan ujian proposal secara offline. Lalu untuk revisi, jadi SI itu maksudnya sistem informasi ya, jadwal akan di-share panitia 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi setelah kalian pendaftaran, jika sudah memenuhi syarat, jadi memenuhi syarat itu maksudnya jelas proposal sesuai template, halaman minimal sudah terpenuhi dan lain-lain, maka kita jadwalkan untuk seminar proposal. Seminar proposal jadwalnya akan diberikan maksimal atau paling lambat itu 1 hari sebelum pelaksanaan. Lalu revisi dilaksanakan maksimal 7 hari. 7 hari ini bukan 7 hari kerja, tapi 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya dihitung juga ya. Setelah lewat dari 7 hari, maka kalian diharuskan untuk melaksanakan sempro lagi. Jadi tidak boleh lebih dari 7 hari. Lalu jika selesai, jadi kalian sudah dinyatakan lolos untuk judul dan revisinya tidak lebih dari 7 hari, maka kalian diperkenankan untuk memilih dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan pemilihan dosen pembimbing ini dilihat juga kuotanya ya. Jadi tidak boleh jika dosen ini kuotanya sudah full, maka tidak boleh dipilih lagi. Nah, ini juga merupakan rebutan ya. Jadi kalau kalian ujiannya cepat-cepat, jadi semester ini kalian bisa ujian proposal, maka kalian punya benefit bisa memilih semua pembimbing ya. Keuntungannya bisa memilih semua pembimbing karena kuotanya masih kosong, banyak yang kosong. Tapi kalau kalian ujiannya di semester 7 atau 7 akhir gitu ya, maka kebanyakan pembimbing sudah full, jadi kalian tidak punya banyak pilihan lagi, bisa jadi dipilihkan oleh panitia dan KPS gitu. Jadi untuk pelaksanaan pendaftaran, persetujuan majelis sidang oleh dosen pembimbing ya, jelas ya. Terus pelaksanaan ujian skripsi maksudnya ya. Terus revisi dan UDCU ini nanti biasanya akan kita sosialisasikan lagi. Jadi sekarang lebih difokuskan di seminar proposal. Ini untuk persyaratan ujian skripsi masih daring ya. Hingga saat ini anjuran dari pusat masih daring. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom. Waktunya berapa lama? Waktunya 1,5 jam. Beda dengan ujian proposal. Ujian proposal itu karena pelaksanaannya 5 orang langsung, 4 orang langsung, jadi kita tidak membatasi waktu. Bisa jadi seharian ya, dari jam 8 sampai jam 4 boleh. Tergantung dari pengujinya ya. Dan ini sepertinya saya lewati untuk pelaksanaan ujian skripsi. Kita fokus di sempronya dulu. Kira-kira silakan jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Bu Dinda. Silakan bagi adik-adik mahasiswa yang jika ada yang ingin ditanyakan. Karena ini kan sistemnya maksudnya kalian memulainya di semester 6 gitu ya, sedangkan kakak kelas kalian itu mulainya di semester 7 untuk sempro. Jadi ada perbedaan di situ, dan juga ada karena sistemnya MBKM semester mata kuliah di semester 6, 7, 8 ini juga berbeda. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Arnel. Berarti untuk pelaksanaan sempronya itu di awal Juli ya, Bu? Sekitar bulan Juli minggu ketiga 4, Mbak. Juni, Bu, berarti? Juli, Mbak. Coba ya, saya lihat kalender ya untuk memastikan tanggalnya. Untuk yang melaksanakan PKL itu bagaimana ya, Bu ya, jika di bulan itu?
Juli. Mbak Arnel PKL di bulan Juli? Iya, Atau Bu. oh iya, Di oke. bulan Juli. Jadi sebenarnya untuk proses bimbingan atau usulan judul ya, kalian kan harus usul sama dosen dulu. Itu kan bisa dilaksanakan secara online, Mbak. Jadi janjian sama dosennya boleh siapa aja ya untuk awal-awal sebelum pengajuan judul. Boleh ke Bu Dinda, boleh ke Bu Ninin, boleh ke Pak Toto, Pak Herwadi, dan lain-lain. Dan itu kalau seumpama lokasi PKL-nya tidak di Malang, silakan janjian saja untuk nge-Zoom gitu ya. Untuk buktinya, bukti diskusi dengan dosen tersebut bisa lewat menggunakan tanda tangan digital boleh, atau sistem informasinya kalau memang sudah siap bisa di-accept di situ ya. Jadi menggunakan sistem konfirmasi, klik konfirmasi dengan judul dengan dosen tersebut, seperti itu Mbak Arnel untuk proses bimbingannya. Tapi ketika proses ujian nanti dari panitia akan memberikan surat izin ke pimpinan perusahaan untuk memberikan waktu sehari atau nanti bisa didiskusikan dengan panitia supaya bisa free. Anda bisa melaksanakan ujian seminar proposal dengan izin dari pimpinan perusahaan PKL tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Ana. Apa masih kurang jelas ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ibu mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Siapa ini? Mbak Resti. Jadi mau tanya, kan di awal untuk pengajuan untuk itu dosen pembimbingnya berarti kita memilih sendiri, tidak harus langsung sesuai dengan misal judul yang mau kita ambil gitu Bu ya? Di awal gimana Mbak maksudnya? Sebelum sempro? Sebelum sempro ya? Ya, sebelumnya. Oke, sebelum sempro silakan disesuaikan dengan topiknya Mbak. Mbak Resti seumpama mau ngambil PLC, maka ya dosen yang mengampu PLC kira-kira siapa? Pak Hairudin, Pak Wahyutri seumpama. Bisa disesuaikan seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya kenapa kok harus diskusi dulu dengan dosen sebelum mengajukan judul skripsi, itu sebenarnya untuk standarisasi judul Mbak. Tadi kan sudah saya singgung ya terkait standar lulusan D4 itu harus seperti apa. Nah dosen-dosen itu sudah paham ya kira-kira untuk judul ini tuh sudah sesuai apa belum, apakah ini malah terlalu bagus harusnya anak S2 atau kurang seperti anak D3. Itu kan bisa dilihat dari hasil diskusi dengan dosen-dosen tersebut. Jadi kalau dosennya oke, tidak ada tambahan atau tidak ada revisi, boleh ya jadi dosen yang diberikan pendapat, dimintakan pendapat, itu memberikan revisi. Mbak ini sepertinya jangan ini aja ditambahi, controller ini, itu boleh. Jadi tujuannya seperti itu Mbak Resti. Apakah harus jadi dosen pembimbing? Tidak harus, kan tadi ya dilihat dari kuotanya. Jika dari awal memang judul ini tuh disetujui sama Pak Hairudin, seumpama Pak Hairudin sudah cocok, tapi di akhir ternyata Mbak Resti ada beberapa hambatan gitu ya, sehingga Pak Hairudin sudah terlanjur full, sudah 20 seumpama anak bimbingannya, maka tidak bisa dipilih lagi. Jadi harus memilih dosen yang lain. Itu Mbak Resti. Ini suara saya jelas ya, semoga jelas ya. Agak sulit. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Mungkin ada yang masih bingung nanti proses mengajukan judulnya ke dosen-dosen atau bagaimana? Pak sudah paham semuanya ini yang hadir di Zoom? Paham apa belas ya? Saya takutnya belas ini malah.
Aku izin mau Ah. bertanya lagi. Ya, Pak Resti, silakan. Terkait yang dosen tadi, kalau tidak salah waktu di awal yang tahapan Sempro itu kan ada yang konsultasi judul dengan minimal yang 3 dosen berbeda itu tadi maksudnya bagaimana Bu ya? Soalnya masih agak kurang jelas. Ya, ditanyakan Mbak Resti sebelumnya itu bahas itu Mbak. Jadi konsultasi judul dengan dosen minimal 3 dosen yang berbeda itu maksudnya ya untuk judulnya Mbak Resti sama tentang PLC tadi loh Mbak. Jadi sampean mau konsultasi sama siapa? Pak Hairudin, Pak Toto, atau Pak siapa gitu yang mengambil mata kuliah PLC. Nah itu yang dimaksud dengan konsultasi judul. Jadi tujuannya untuk standarisasi tadi. Seumpama D4 tapi judulnya pembuatan bla 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 PLC hanya I/O saja yang dibuat atau hanya pengambilan data tanpa analisa. Nah itu kan pasti beberapa dosen ini memberikan saran gitu kan untuk seperti ini tuh kurang untuk jadi judul D4. Nah itu tujuannya konsultasi judul. Jadi 3 dosen ini siapa? Bebas Mbak Resti ya, bebas boleh siapa saja. Gitu. Sudah jelas apa belum? Oh iya Bu, sudah Bu. Makasih Bu. Monggo Pak Toto jika wonten. Jadi gini ya, adik-adik sekalian saya tambahkan. Misalnya Anda punya masalah untuk diangkat menjadi judul. Ya, Anda punya masalah untuk diangkat menjadi judul skripsi. Nah, ini yang diharapkan adalah masalah ini bisa Anda konsultasikan minimal ke 3 dosen yang berbeda. Ya, terserah siapa yang seperti sampaikan Bu Nurul tadi. Misalnya Anda ke saya boleh, Bu Nurul boleh, ke Bu Dinda boleh. Nah, silahkan dikonsultasikan dulu. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa mengarahkan rencana penulisan di proposal Anda itu. Sehingga nanti pada saat Anda sudah menulis di proposal untuk maju, daftar maju ujian proposal, paling tidak di situ sudah benar arahnya. Ya, sudah benar arahnya. Artinya, ya, kalau ada kekurangan kita tambahkan, ya, sesuai dengan bobot dari S1 ya, D4, ya. Kalau misalnya kelebihan juga kita kurangkan, ya. Kalau kurang kita tambahkan, tapi kalau kelebihan kita kurangkan, dan kita tidak akan membebani Anda untuk terlalu sulit, ya. Karena harapan kita adalah harapan saya juga termasuk dosen-dosen ya yang mengampu yang ngajar D4, harapannya Anda juga lulus 4 tahun, namanya D4 lulusnya 4 tahun. Jangan molor-molor ya. Meskipun masih banyak yang molor biasanya karena setelah judulnya diterima kadang nggak kerjakan terus nggak tahu ngilang ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, nanti silahkan dikonsultasikan setiap permasalahan. Pak, saya punya permasalahan begini, kira-kira mau saya angkat menjadi judul skripsi saya, bisa nggak? Nah, itu lebih baik ya. Karena kan kaitannya di sini arahan dari dosen ini harapannya sudah mempermudah Anda lah untuk maju di ujian proposal ya. Itu harapannya ya. Paham ya Mbak? Paham ya adik-adik sekalian ya? Nah, tolong ini diperhatikan. Karena kan jadi kalau mencari rencana kita mau bikin skripsi, kalau bisa tahu permasalahannya dulu, tahu masalahnya dulu ya. Jadi jangan judulnya, kalau judulnya itu gampang nanti kita ambil dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Kalau Anda judulnya kan jadi bingung nanti, permasalahannya kadang kelewatan ya. Jadi punya permasalahan dulu baru dikemas menjadi judul ya. Tapi permasalahan itu ya harus disesuaikan dengan kita. Misalnya saya mau ke arah disiplin ilmu kedokteran, silahkan ya. Misalnya saya akan membuat punya permasalahan dengan terapi yang berkaitan dengan
otot misalnya, karena terapi ini digunakan untuk misalnya kecelakaan. Jadi kalau orang kecelakaan mungkin ya patah tulang dan sebagainya, itu kan perlu terapi. Nah, Anda ingin membuat suatu alat ya yang bisa untuk memberikan terapi dan mengukur keberhasilan dari dari kesembuhan seseorang. Misalnya saya ingin membuat alat dari ini terapi, apa yang mau diangkat dari sini. Nah, saya akan melihat tentang pengembalian ototnya misalnya setelah mereka mengalami kecelakaan. Oh bisa, Anda akan muncul, akhirnya Anda membuat alat yang namanya elektromiogram misalnya, yang berkaitan dengan otot. Nah itu bisa. Nah, oh itu harus begini ya, karena kan nanti pengukurannya tetap pakai elektro, bidang ilmu Anda. Ya, tidak hanya di kedokteran, bidang lain boleh, mau ke teknik sipil boleh, ya di sana nggak boleh. Ya, banyak permasalahan yang bisa Anda angkat, tapi masalahnya dulu, jangan judulnya dulu. Nanti kalau permasalahan sudah ada, gampang kita membuat judulnya. Ya, karena ini kan baru awal ya. Untuk D4 itu sebetulnya skripsi itu baru awal mencoba melakukan suatu semacam penelitian lah. Awal dari kita bagaimana kita meneliti, menganalisa data, caranya belajar. Jadi tidak usah muluk-muluk, tapi yang penting goal permasalahannya. Ya, jangan lupa konsultasi itu. Saya kira itu Mbak. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Toto. Mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan bagi yang masih bingung ya prosedurnya atau oh iya, saya akan memberikan tambahan sedikit. Karena semester 7 barangkali ada yang ikut PMMP yang magang di industri atau di BUMN selama 6 bulan. Silahkan ya. Nah, judulnya bagaimana? Kalau misalnya Anda mulai bulan Juli ini, ya, nah mungkin Anda bisa mengambil judul dari sana. Silahkan, ya. Nah, kan, tapi tetap judulnya harus di bidang Anda loh ya, Mak. Ya, Mas ya, untuk adik. Nah, kan judulnya bisa diambil dari sana. Judulnya permasalahannya dari sana. Misalnya Anda di industri justru membuat suatu bagian dari sistem, misalnya bagian dari sistem. Ya, oke. Kalau Anda misalnya ada permasalahan di sana, bisa sekalian praktikum, sekalian Anda ngerjakan, sekalian PKL Anda ngerjakan skripsi, itu bisa. Itu bisa. Yang misalnya PKL-nya semester 7 itu 6 bulan, ya. Paham ya? Nah, itu tambahan aja. Kalau yang sudah PKL biasa, yang reguler, yang 2 kali itu, ya, saya kira kan nggak lama waktunya. Cuma kemarin sudah, sekarang tinggal nambah misalnya 1 bulan. Sehingga di semester 7 Anda hanya PKL cuma 1 bulan saja. Tapi kalau yang 6 bulan, caranya begitu. Kita izinkan Anda untuk mengangkat permasalahan yang diberikan di industri jadi judul boleh. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi, adik-adik yang berkaitan dengan proposal, nanti akan disampaikan dengan jelas, mungkin dalam bentuk dalam bentuk file ya Mbak ya, Bu ya, untuk bagaimana kita menulis proposal. Template-nya ada lah, maksudnya template-nya akan diberikan untuk file yang benar gimana. Jadi template-nya itu harus diikuti ya, jangan ikut kakak kelasnya. Template yang baru
dari panitia itu ya itu yang harus silakan kalau ada yang bertanya lagi. Yang lain mana ini? Kok cuma nama aja ini nggak ada ya. Kameranya dihidupkan loh. Ayo, kameranya dihidupkan. Pak Toto, terkait sempro mungkin tahap 1 kita buka berapa tahap nih Pak kira-kira? Ya, idealnya kita kalau bisa membuka itu sampai 3 tahap nggak apa-apa. Buat 3 tahap nggak apa-apa. Ya, jadi ada tahap 1, misalnya nggak bisa ikut tahap 1 untuk sempro, adik-adik bisa ikut tahap 2. Ya, bisa menyesuaikan lah. Kalau tahap 2 nggak bisa ikut tahap 3. Dan karena sempro itu hasilnya dari sempro itu adalah bisa aja Anda ditolak karena judulnya tidak pas misalnya, nah maka Anda bisa ikut ke tahap berikutnya. Ya. Nah, saya harapkan dengan 3 tahap bisa semua sudah punya judul sehingga tinggal pengerjaannya, nah tinggal bimbingan dan pengerjaan untuk penyelesaiannya hingga bisa semuanya maju di semester 8. Ya. Itu harapan kita. Semester 8 bisa maju semua, bisa lulus semua. Udah, kita semua dosen ya akan merasa senang kalau lulus semua ya, nggak ada yang nyantol gitu ya. Silakan kalau mau ada yang tanyakan lagi. Jadi ada 3 tahap harapannya Mbak, nanti nggak apa-apa kita isi 3 tahap. Kalau ada 3 tahap berarti bisa mungkin ada yang siap akhir Juni gitu kita fasilitasi ya Bu Dinda ya, bisa ya kira-kira? Karena ini panitia yang bekerja ya. Juga Bu Dinda sama Pak Gilang. Ya, akhir Juni bisa Mbak, itu tahap 1 kita awali, akhir Juni tahap 1 ya. Karena kalau kita lihat kalender akademik kan kita start semester itu biasanya kan pertengahan atau akhir Agustus ya, baru kita masuk di semester 7. Jadi adik-adik sekalian bisa mulai sekarang untuk sudah hunting permasalahan ya, kira-kira apa yang punya langsung ke dosen ya. Anda bisa konsultasi ke dosen untuk membuat sebuah judul skripsi dari permasalahan yang Anda bawa, atau ada 2 kemungkinan, yang satu permasalahan dari Anda, yang kedua adalah dari dosen misalnya. Boleh misalnya Anda datang ke dosen, Pak punya permasalahan untuk diangkat menjadi skripsi. Oh ya ada misalnya ya, ini penelitian saya tentang ini, tolong kamu angkat dari bagian dari sistem yang ingin saya buat ini dalam penelitian, itu boleh ya. Silahkan semua adik-adik nanti untuk bisa berkonsultasi dengan dosen ya. Gak apa-apa, siapapun boleh Anda temui ya, siapapun boleh Anda temui. Dan tidak harus ya yang Anda temui itu menjadi pembimbing Anda, tidak harus ya. Ya, tapi boleh jadi pembimbing nanti yang Anda pilih, boleh, tapi tidak harus ya. Misalnya saya hanya memberikan permasalahan ini Mas, ada masalah ini, silahkan diangkat menjadi satu judul skripsi ya, saya berikan ini, terus setelah itu pembimbingnya Pak Toto, jangan saya, nah mungkin saya nggak kompeten di bidang itu, silahkan ke Pak ini aja nanti, atau Pak ini atau Bu ini yang bisa Anda yang bisa mendampingi Anda untuk menyelesaikan skripsi Anda sebagai dosen pembimbing. Nah, bisa jadikan seperti itu, judulnya dari saya tapi yang bimbing dosen lain, itu boleh seperti itu ya adik-adik ya, silakan ya. Makanya kalau bisa ya mulai sekarang sudah cari nanti ya, kalau kesempatan Anda kan sudah di Malang, sudah bisa datang dosen janjian ya. Mungkin yang sering ketemu mungkin saya ya, tapi saya pun juga sibuk, makanya kalau kita janjian bisa nanti apa yang mau kita angkat dari permasalahan, nanti saya bisa ngarahkan. Anda janjian dulu lewat WA ke Bapak
bapak-bapak dosen atau ibu dosen untuk konsultasi masalah rencana judul skripsi. Boleh gitu. Saya kira gitu Mbak. Ya. Silakan kalau ada yang tanya lagi berkaitan. Ya. Ada yang tanya lagi? Bahkan yang ada yang tanya lagi. Jadi intinya adik-adik sekalian, kenapa kita mulai di awal? Tujuan kita adalah untuk membantu Anda punya waktu pekerjaan yang panjang, sehingga kami berharap Anda D4 lulus yang 4 tahun. Itu loh, lulus 4 tahun. Jangan sampai molor. Ya. Kita nggak senang kok Anda molor sampai tambah 1 semester, tambah 1 tahun, kita nggak senang. Nggak ada untungnya buat kita dosen. Ya. Kita pengennya Anda lulus kalau D4 4 tahun, kalau D3 ya 3 tahun kan gitu kan. Jangan diolor-olor lagi kalau bisa. Tapi kalau Anda molor itu pasti semakin males, apalagi teman seangkatannya sudah tidak ada, tambah tidak karuan nanti ya. Silakan kalau mau ditanyakan, mumpung kita bisa diskusi. Tapi intinya di sini Anda harus sudah mulai hunting masalah untuk dijadikan judul mulai sekarang ini ya. Setelah selesai kita Zoom. Tolong bagi teman-temannya yang belum bisa hadir disampaikan ya, supaya tidak ada alasan lagi, loh Pak saya tidak tahu ada pengumuman ada Zoom ini ya. Nah, saya tidak tahu kalau ada, sehingga dia nggak akan mengumpulkan proposal untuk skripsinya ya. Gimana Gibran? Selamat Gibran, paham? Ya, paham ya. Hafid paham ya. Yang lain mana ini? Gambarnya kok nggak ada, cuma tulisan itu. Ayo. Nanti kalau ini nggak dikeluarkan gambarnya, ya jangan kaget ya. Kalau semester ini tahu-tahu Anda dapat kompen 12 jam. Ya gara-gara ini nggak dimunculkan gambarnya ini. Ya. Ya. Nah, ayo. Ya. Silahkan mau ditanyakan. Jadi kita sangat membantu Anda, memberi kemudahan ke Anda supaya waktu pekerjaan panjang. Ya, silahkan. Aditya, nggak tanya? Aditya Dwi? Ya. Sementara belum. Belum. Iqbal Bayaki kok menengahi tadi. Ada yang ditanyakan enggak? Jauh ini belum. Belum ya, oke. Belum ya. Ini ya, yang putri-putri tapi sudah paham ya. Kalau Anda harus siap-siap sekarang untuk punya permasalahan yang diangkat jadi judul skripsi. Ya, jangan nunggu lama-lama, nanti malah nggak selesai. Bagi Anda yang mau ikut mau ikut robot ya. Mau ikut robot untuk lomba robot untuk tahun depan bisa ya, karena selesai ini lomba internasionalnya ini pasti keluar lagi rule-nya kira-kira apa yang akan dibuat ya. Kalau yang ingin ikut membuat ya KRAI ya pertama di sini. Kalau yang lainnya juga bisa menghubungi pembimbing robot yang lainnya. Bisa itu dibuat diangkat menjadi sebuah judul, boleh nanti di situ untuk skripsi. Karena itu adalah untuk kepentingan institusi. Dan mungkin kalau nanti bisa juara 1 misalnya nasional ya, Anda maju ujian skripsinya nggak usah susah-susah. Paling disuruh nyanyi sudah selesai gitu aja ya. Jadi nggak usah ditanya macam-macam. Sudah juara 1 kok. Nah. Ayo silahkan kalau ada yang belum jelas mau ditanyakan di sini. Tapi intinya segera ya, segera membuat, semuanya segera membuat. Artinya ini sudah start awal kita memberikan ke Anda arahan untuk segera menyiapkan masalah untuk yang diangkat menjadi
judul skripsi Anda. Karena kurikulum untuk Anda sangat berbeda dengan kurikulum kakak kelasnya kemarin. Oke, Mirsa, sudah paham? Ada pertanyaan enggak? Ini yang enggak ada ini, yang cuma nama-nama aja ini nanti kalau pas nanti ada panggilan dari Bu Fadila, Mas ini ada komplainnya 12 jam, nggak apa-apa loh ya, jangan protes ini. Masa kita zoom kelihatan hanya namanya aja, nggak kelihatan gambarnya. Ya. Silakan kalau mau tanya. Ini ada, mumpung ada Bu Nurul sebagai panitia, Bu Dinda yang sebagai panitia, apa yang mau di ini. Baca filenya ya. Tapi dibaca, jangan diberikan tapi nggak dibaca. Akbar Rausul. Dengar Pak, siap. ada pertanyaan. Untuk saat ini belum, Pak. Ya. Tapi paham ya bahwa Anda sudah mulai sekarang harus sudah mulai nyari permasalahan untuk diangkat jadi judul skripsi. Dan ingat akhir bulan ini mungkin rencana panitia akan mengumumkan untuk tahap 1. Begitu ya Bu Nur ya? Ya Pak, jadi kami mikirnya habis UAS Pak. Jadi kalau tak UAS kan tanggal 20 ya sampai 24. Setelah Ya, UAS itu timeline kalian buat fokus ke dosen. Jadi mengajukan topik ke dosen seperti itu. Istilahnya konsultasi ke dosen dengan membawa topik Anda sendiri boleh, atau permasalahan Anda sendiri boleh, atau ya barangkali dosen yang Anda temui punya satu permasalahan untuk diangkat menjadi judul skripsi, ya nggak apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Silahkan ya. Tentang misalnya ke saya ya, misalnya Mbak ini, misalnya Mbak siapa, Mbak Davia misalnya ke saya, oke, saya punya topik misalnya gimana membuat alat untuk buat kopi misalnya ya. Nah, contohnya silahkan Mbak diangkat, kan cocok ya. Nanti kita arahkan bagaimana ini contoh ya bukan begitu maksudnya ya, ini contoh aja. Yang penting permasalahan bisa dari Anda atau bisa dari dosen yang Anda temui. Nah, makanya tadi panitia memberikan kemudahan kan, ada 3 dosen. Nah 3 dosen ini bisa saja nanti salah satunya mungkin punya suatu permasalahan yang bisa Anda buat jadi judul skripsi ya, atau cocok dengan permasalahan Anda ya. Oh ini bagus nih, Anda mengambil ada permasalahan seperti ini, Anda angkat menjadi skripsi, ini bagus nih. Nah, nanti akan dibimbing gini ya, seperti itu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Nur, kalau kita lihat kan harus sesuai bobot D4. Kalau lebih dikurangi, kalau kurang ya ditambahi lah, pasti begitu sama dosen yang bersangkutan. Iya. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Disebutkan ada pedoman skripsi dimunculkan ini sama betul. Ini Ya. mungkin jelas ya, nanti kami share di grup kalau sudah ada grup WA-nya ya. Jadi sebenarnya ada semua terkait template. Oh iya, sampai baju ujian aja sudah ada ya Bu Dinda ya. Iya. Ini Bu Dinda yang bikin ya, selaku sekretarisnya skripsi. Oke, ini contoh. ya. Ya. Contoh proposal skripsi sudah ada dalam bentuk Word juga ya ini Bu Din ya. Ada Word-nya. Jadi kalian tinggal merubah, jangan nyontoh kakak kelasnya ya, benar ya. Jadi sesuai anjurannya Pak Toto, jangan mencontoh kakak kelas kalian, karena rata-rata kakak kelas itu lihat kakak kelasnya lagi, dan itu nggak sesuai dengan template ya. Jadi ini ada semua.
dari mulai susunannya, apa-apa saja yang diperlukan, kajian pustaka dan lain-lain juga ada. Jadi sebenarnya kalau membuat ini cuma berapa halaman ya? Minimal 25 halaman, itu bisa lah 1 minggu ya, atau terlalu lama mungkin 4 hari bisa lah mahasiswa D4 ya. Jadi ya kita kasih waktu 3 minggu mungkin setelah UAS, atau 2 minggu setelah UAS sudah siap Ya, untuk cukup. maju. Ya, cukup. Cukup ya Pak, berarti Ya, 2 saya minggu majukan setelah UAS. lagi, berarti 2 minggu dua kedua minggu. Juli. Ya, supaya minggu kedua Juli nggak apa-apa, cukup lah. Karena kan mulai sekarang sudah disampaikan untuk bisa mencari permasalahan yang diangkat jadi judul dan bisa mencari dosen-dosen yang ingin ditemui. Ya, janjian Mas ya, Mbak-mbak adik-adik sekalian, saya ingatkan kalau misalnya nggak ketemu dosen di kampus, janjian. Pak, saya ingin konsultasi tentang rencana judul saya, ingin ketemu Bapak untuk konsultasi. Bisa nggak kita ketemu di kampus, pas Bapak di kampus kapan? Kalau enggak, apakah saya diperkenankan datang ke rumah? Karena ya kondisinya masih begini. Kalau misalnya datang ke rumah, ya nggak apa-apa, syukur-syukur dikai jajan kan, Bu. Nah, ya. Kalau saya lebih senang diundang ke rumah, ya. Itu dikai kopi ya, ya Bu Nur ya. Ya, sudah mulai sekarang, mulai selesai Zoom ini Anda sudah mulai harus hunting. Ya, dikasih tahu temennya ya, yang belum bisa hadir, dong dikasih tahu, jangan ada yang ketinggalan. Itu tadi intinya, saya tidak ingin mahasiswa D4 lulus tidak 4 tahun. Ingat itu. Ya, saya pengennya Anda masuk misalnya 100 orang, lulus setelah 4 tahun harus 100 orang yang keluar. Keluar tapi lulus loh ya, bukan keluar nggak lulus ya. Nah, sehingga lengkap semuanya ya, lengkap semuanya. Masuk 100, lulusnya harus 100 juga dengan waktu yang tepat. Itu inginnya saya gitu ya, dan saya yakin semua dosen sudah menginginkan seperti itu. Kita nggak mau ribet misalnya ngurusi Anda, wah Pak belum selesai terus sampai ini ya, sampai mundur 1 semester 2 semester, ujung-ujungnya nanti orang tuanya datang, anak saya kok nggak lulus kenapa ya Pak? Nah, karena anaknya sendiri tidak menyampaikan permasalahannya ke orang tua, larinya nanti ke kampus. Nah, ya, ingat itu ya. Saya ngerti semua loh ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas ya enggak apa-apa, kita akhiri, tapi tugasnya Anda untuk perwakilan tiap kelas ini harus nyampaikan ke temannya yang belum bisa hadir di sini ya. Aksi? Dengar, aksi. Bapak. Ya, nanti disampaikan ke temannya, teman kelasnya yang belum hadir. Ya. Sudah, Bu Nur, cukup? Monggo, saya kembalikan ke Bu Nur dan Bu Dinda. Monggo. Monggo Bu Dinda, sudah cukup sepertinya. Terima kasih Bu Nurul untuk pemberian sosialisasi untuk skripsi untuk angkatan 2019. Jadi itu ya adik-adik sekalian, sosialisasi skripsi pada pagi hari ini jadi cukuplah penting ya, karena waktunya sudah mepet. Jadi segera kalian mulai cari permasalahan yang bisa diangkat menjadi sebuah skripsi, lalu kalian konsultasikan dengan dosen-dosen. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Jadi kayak habis selesai kuliah kalian ketemu janjian sama dosen itu sudah boleh ya. Jadi dipersiapkan mulai sekarang. Terus juga untuk seminar proposal itu kan tadi disampaikan oleh Pak Toto ada 3 tahap. Nah, masing-masing tahap itu biasanya jaraknya adalah 2 minggu. Nah, masing-masing tiap tahap jaraknya 2 minggu. Jadi kalian persiapkan kalau misalkan tidak bisa maju di tahap 1, jadi kalian targetnya harus di tahap 2. Ya, kita nggak bisa membuka lebih dari 3 tahap itu.
karena nanti semesternya udah ikut semester 7. Jadi nanti bisa disampaikan ke teman-teman sekalian yang belum hadir di sini ya. Jadi prinsipnya kalian masuk bareng ya, masuk bareng di Polinema, keluarnya juga harus bareng ya. Dan juga harus lulus tepat waktu kalau di Polinema karena sistemnya paket gitu ya Pak Toto ya. Iya, betul Bu Dinda. Ya, kita berharap begitu. Semuanya berharap begitu. Ya. Kita tidak ingin menghambat. Kita tidak ingin menghambat kalian semua. Tapi ini kewajiban Anda untuk membuat skripsi. Itu wajib. Wajib D4 itu buat skripsi itu wajib. Dimanapun, kalau Anda misalnya mau ke Poltek manapun sama. Ya, ya silahkan Bu Dinda. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang tiba-tiba menghilang, ya coba dihubungi, diajak, ditarik untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi mulai saling mengingatkan satu sama lain ya. Baik, untuk sosialisasi pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk Pak Toto dan Bu Nurul atas kehadirannya dan juga pemberian sosialisasi pada pagi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dinda. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Toto. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.